acara Inspirasi Kita. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang guru dan juga seorang dosen. Beliau juga aktif di berbagai organisasi dan tentunya beliau juga sudah paham betul dengan dunia pendidikan. Hari ini dengan beliau kita akan membahas mengenai pendidikan. Langsung saja, ini dia Ibu Ananda Emelianti. Nah, sudah ada Ibu Ananda nih di hadapan saya. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, alhamdulillah. Wah, ternyata Ibu masih muda ya. Saya jadi bingung nih, mau panggil Ibu aja atau Mbak? Ibu aja dong. Oke, panggil Ibu aja ya biar lebih formal gitu. Nah, pemirsa, ternyata Ibu Ananda ini masih terbilang muda. Tetapi walaupun beliau muda, beliau punya banyak prestasi dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa tentunya. Bukan begitu ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Nah, membahas mengenai pendidikan nih, Bu. Pada masa pandemi seperti ini, semua kena dampaknya ya, termasuk di dunia pendidikan. Bagaimana sih cara belajar efektif di masa pandemi menurut Ibu sendiri? Apa aja nih tipsnya? Iya, betul sekali. Dunia pendidikan pun juga ikut terdampak karena pandemi ini. Nah, ada beberapa cara agar belajar lebih efektif dan supaya tidak membosankan nih. Yang pertama itu suasana ruang. Mengapa demikian? Karena suasana ruangan itu menjadi salah satu hal yang penting saat belajar. Misalnya nih, kita kan pada masa pandemi ini semua aktivitas tuh dilakukan kebanyakan di dalam rumah. Nah, maka dari itu sekolah pun juga begitu ya. Jadi carilah ruangan yang tidak berisik ataupun minim gangguan. Bagaimana kalau di kamar, Bu? Nah, sebenarnya di kamar pun juga kurang efektif ya, karena kan kamar itu adalah tempat beristirahat. Nah, kalau belajar di kamar, bawaannya itu jadi pengen rebahan aja terus. Makanya lebih baik cari ruangan lain saja. Nah, itu pun kalau ada ya, kalau tidak ada ya mau di mana lagi, ya sudah, nggak apa-apa. Terus yang kedua itu sekolah daring sama dengan sekolah luring. Dengan kita menganggap kedua hal itu sama, maka belajar akan jadi lebih efektif. Misalnya nih, saat kita sekolah luring, kita awali dengan bangun pagi, mandi, sarapan, kemudian menyiapkan buku sesuai jadwal. Nah, untuk sekolah daring pun juga sama, juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian tinggal menyiapkan handphone untuk memulai belajar. Nah, pastinya saat belajar daring pun koneksi internet kita juga harus selalu aman ya. Lalu yang ketiga, jangan nyambi. Maksudnya gini, mentang-mentang sekolah di rumah pakai gadget, terus saat belajar sambil nonton TV lah, sambil main game misalnya, itu akan membuat konsentrasi kita berkurang atau fokus kita terbagi gitu. Makanya lebih baik saat sekolah itu lebih fokus dulu ke sekolah, kemudian setelah selesai baru mengerjakan hal lain. Kemudian yang keempat nih, tips dari saya yaitu merefresh otak. Gimana sih caranya? Tetap bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-teman. Karena jika kita di rumah nih selalu mengurung diri, tidak punya teman seperti saat sekolah, maka itu bisa membuat kita menjadi bosan dan juga stres. Jadi tetap berkomunikasi dengan teman-teman dan menciptakan motivasi yang positif bisa membuat belajar kita menjadi lebih efektif.
Nah, mungkin itu saja sih tips-tips dari saya. Wah, keren banget nih tips dari Bu Ananda. Buat anak-anak yang masih sekolah maupun kuliah, bagus banget nih tipsnya. Juga buat orang tua yang ada di rumah, bisa nih tipsnya dipakai untuk diterapkan ke anak-anaknya. Tak terasa sudah hampir di penghujung acara. Terima kasih sekali Bu Ananda sudah berkenan hadir sebagai narasumber di acara kali ini. Oke pemirsa inspirasi kita, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Ananda Emelianti. Dan semoga menjadi motivasi untuk kita semua ya, dan juga menjadi inspirasi tentunya. Satu hal yang pasti, tetap semangat belajar di masa pandemi. 끝까지 훌쩍 날아가 우린 이제 이곳을 벗어날 거야 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지